Pemirsa TA TV yang berbahagia yang ada di rumah, kembali dari Mangkunegaran Executive Lounge Pusdiklat UNS dalam acara Suara Konstitusi. Masih dengan tema pemilihan kepala desa, serba-serbi pemerintahan desa, dan saya akan kembali ke Pak Ranto. Pemilihan kepala desa ini selalu hal yang menarik, Pak. Ada ketela, ada jagung, ada apa? Nah, ini ada satu hal yang sangat khas, sangat tradisional yang tidak dimiliki oleh wilayah-wilayah yang itu namanya bukan desa. Bahkan di wilayah-wilayah yang namanya bisa macam-macam. Ada nagari, ada apa? Nah, ini kalau menurut Pak Ranto, kira-kira apa sih sebenarnya yang terjadi fenomena di pemilihan kepala desa? Ya, terima kasih Bu Suni. Jadi begini, tadi saya belum menyebutkan apa. Sebenarnya ada apa itu norma hukum yang sifatnya lebih operasional sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tadi. Sudah muncul Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 itu khusus mengatur tentang pemilihan kepala desa. Jadi semua tahapan proses teknik itu sudah tercover di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tadi. Harapannya tentu kita mengharapkan proses demokrasi lokal ini akan bisa mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Justru kalau saya berpikir begini, Pilkades itu kan merebutkan demokrasi langsung. Iya. Dan ini dianggap legitimate dalam rangka untuk memunculkan calon terbaik pemimpin desa. Dan inilah yang kemudian menginspirasi kemudian pilkada pilpres itu dilakukan secara langsung. Inspirasinya dari pemilihan kepala desa ya? Yang ini demokrasi yang bersifat asli yang sudah ada sejak dulu. Namun yang jadi persoalan kadang-kadang adalah pemenuhan demokrasi lokal itu kan harus diukur juga, salah satunya adalah tingkat partisipasi pemilih yang kadang belum sesuai yang diharapkan. Apalagi ketika kemudian calon yang muncul itu tidak sesuai yang diharapkan masyarakat, maka yang terjadi adalah minimalnya pemilih untuk datang ke tempat-tempat TPS. Ini yang kemudian menjadi persoalan-persoalan bagaimana agar pemenuhan demokrasi lokal lewat Pilkades itu bisa sukses, dan salah satu parameternya adalah tingkat partisipasi pemilih yang maksimal. Ini salah satu. Di samping kemudian keberhasilan juga sangat ditentukan oleh kualitas calon. Ini menjadi bagian yang penting. Persyaratan itu menjadi sangat penting untuk barangkali dirumuskan kembali ketika kemudian tingkat pendidikan yang sudah sedemikian maju itu hanya mensyaratkan calon pilkada itu berpendidikan SMP, SLTB. Nah, ini apakah sudah memadai untuk kemudian dia jadi pemimpin yang mampu mengaktualisasikan dan memberikan pelayanan masyarakat yang notabene tingkat perkembangan dan cara berpikirnya sudah maju. Iya. Ini yang kemudian memang harus menjadi bahan kajian. Lalu yang kedua, memang kaitannya dengan tingkat partisipasi itu ketika ada kondisi yang sangat heterogen, di mana saya pernah melihat ini kadang survei empirik ya. Ketika dibuka formasi lowongan Kades, minimal sekali nggak ada yang daftar. Calon yang mau mendaftar, bahkan tidak mau. Kenapa? Karena memang fasilitas atau kontraprestasi yang diberikan itu dianggap kurang memadai, sehingga banyak di daerah pinggiran pegunungan yang Kades itu karena untuk pemenuhan kebutuhan ekonominya tidak cukup, ada yang makalaran, ada yang kemudian jualan apa, sehingga pelayanan itu tidak harus diberikan siang hari, tapi bisa malam hari gitu loh. Tapi kepala desa di beberapa wilayah itu mendapatkan lungguh, betul tidak itu? Lungguh. Itu tidak mencukupi apa ya? Tidak mencukupi karena kondisi kualitas tanah garapan atau tanah bengkok itu berbeda. Bagi yang daerah yang surplus, yang makmur itu mungkin pendapatan kepala desa melebihi camat rata-rata. Tetapi bagi yang kering itu nggak bisa ditanami. Satu kali panen belum tentu untuk bisa mendukung kebutuhan
kepala desa dan keluarganya. Apalagi ketika banyak orang punya kerja, banyak sumbangan, nah ini menjadi agak berat juga kepala desa itu kan. Baik, Pak. Tapi dengan undang-undang pemerintahan desa yang baru ini, kira-kira perspektif kepala desa menjadi lebih cerah atau? Nah, diharapkan tentu setiap perubahan itu kan diharapkan ada satu peningkatan lebih baik. Hukum ini kan tidak lepas dari politik. Kalau dalam bahasa kita itu kan hukum ketika kita bicara hukum dalam konteks politik hukum itu kan kita bicara jus constituendum, jus constituendum. Kita bicara hukum masa lalu. Kita evaluasi, tentu tidak selalu sejalan dengan kebutuhan hukum saat ini. Baik. Ya gitu. Dan hukum saat ini diharapkan juga bisa menjawab kebutuhan masa depan. Itu idealnya seperti itu. Idealnya begitu ya Pak. Baik, kita ke Pak Waluyo nih Pak. Poin-poin yang ada di undang-undang pemerintahan desa terkait dengan pilkades. Ini apa yang akan mesti harus disikapi? Pastinya ini kan tidak mungkin kita mendasarkan pada undang-undang saja, tapi pasti akan diturunkan dalam peraturan daerah yang mengatur tentang persoalan pemilihan kepala desa. Nah, kira apa yang mesti diakomodir oleh pemerintah daerah mestinya dalam menyusun produk hukum agar katakanlah semangat atau keinginan untuk memajukan desa ini lewat pemilihan kepala desa ini bisa tercover. Silahkan Pak Wal. Terima kasih Bu Suni. Jadi terkait dengan pemilihan kepala desa ada memang perubahan. Sekali lagi saya pinjam istilahnya Pak Agus tadi, revolusioner. Pertama dari sisi penyelenggaraan, kita sekarang menggunakan pola serentak, kemudian dibiayai dari APBN. Meskipun memang serentak itu kemudian daerah diberikan pilihan untuk melakukan dibagi menjadi termin, 3 termin maksimum untuk 6 tahun. Nah, Pilkades di Permendagri 112 tahun 2014 itu ada hal-hal yang memang mesti kita sikapi, karena dalam tanda petik itu sebuah bentuk pengingkaran dari bahwa desa itu ada otonomi asli, ada demokrasi asli dan sebagainya. Misalnya begini Bu Suni, pembatasan jumlah calon kepala desa dengan pola minimum dan maksimum ini merupakan bentuk pengingkaran atas demokrasi yang mestinya itu hidup secara tradisional murni di daerah. Artinya apa? Pasca Undang-Undang 6 2014 tidak boleh lagi ada calon kepala desa itu mungsuh boso Jawanya bumbung kosong. Iya. Kita itu lihat diatur ya Pak di dalam undang-undang. Diatur, tidak boleh. Artinya kalau misalnya sampai calonnya hanya 1, maka panitia akan menunda 20 hari. Kalau tidak, nanti bupati, kepala daerah harus menetapkan menunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Padahal serentak. Kemudian soal batasan maksimum, kita dibatasi maksimum 5 orang. Bayangkan Bu, kalau kemudian 5 orang dilakukan seleksi, ini pengingkaran sistem demokrasi. Yang namanya kepala desa, meskipun tidak sebutkan di undang-undang, itu jabatan politis. Jabatan politis itu asalnya adalah by election, bukan by selection. Artinya yang dicari bukan karena pendidikannya, bukan karena kualitasnya, tapi dukungannya. Ini jabatan politis. Kemudian ketika lebih dari 5, dikatakan di sana dilakukan seleksi. Apa dasarnya? Pengalaman pekerjaan di bidang pemerintahan, usia, pendidikan, syarat lain yang ditentukan oleh bupati atau kepala daerah. Ini yang kemudian menafikkan tadi hak-hak berdemokrasi. Kalau sudah seleksi itu pasti nanti akan dalam tanda petik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bu Suni, nampaknya di dalam sistem pilkades kita ingin berjalan stabil, dinamis, tetapi ternyata ketika diwacanakan ada konsep pemilihan kepala desa antar waktu yang ini mengintrodusir dari PAW di legislatif jadi persoalan. Jadi jadi pemberhentian kepala desa, jadi kepala desa berhenti karena permintaan sendiri, meninggal kemudian dihentikan. Ketika dia meninggal dan dihentikan karena sebab tertentu, maka manakala sisa waktu jabatannya itu lebih dari 1 tahun, maka dilakukan pemilihan dengan cara musyawarah desa. Bayangkan Bu, misalnya ada seorang kepala desa terpilih, dilantik 2 bulan kemudian meninggal. Itu tidak cara pemilihan yang tadinya 9.000 orang, cukup dengan musyawarah desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan melibatkan ada 12 unsur.
Ini yang kemudian menurut saya apakah signifikan? Sekian ribu orang hanya diganti dengan 12 unsur. Itu siapa? Ada tokoh adat. Apa kita punya di Jawa ini? Kemudian tokoh agama. Siapa yang harus kita sebut tokoh agama? Misalnya Islam apa yang pakai jenggot kayak saya, atau mungkin yang pakai ketu, atau yang ini persoalan yang tidak mudah. Kemudian juga tokoh masyarakat Thomas. Siapa nanti yang akan menentukan juga? Tokoh pendidik. Kemudian ada perwakilan kelompok tani, kemudian kelompok nelayan, kemudian ada pengrajin perempuan, pemerhati, kemudian kelompok anak, jadi perlindungan anak, dan kelompok masyarakat miskin. Ini kemudian dia bermusyawarah memilih. Nah, ini persoalan-persoalan yang mungkin nanti akan ada di dalam tataran empirik pasti akan menghadapi persoalan-persoalan. Di samping juga misalnya soal sekarang dengan beralihnya status sekdes yang PNS, otomatis dia akan menjadi perangkat daerah, orangnya kepala daerah. Sekdes nanti akan menjadi perangkat desa, yang kewenangan mengangkatnya adalah kepala desa. Nah, ini juga ada persoalan, persyaratan dan sebagainya. Khusus yang kepala desa Bu Suni, yang menyangkut penganggaran. Ketika undang-undang katakan bahwa pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala desa ditanggung oleh APBD, tahu-tahu di Permendagri itu ada anggaran dari APBDes untuk apa? Bantuan. Nah, sumbangan atau bantuan dari APBDes ini dalam bentuk apa? Karena kita tidak mungkin lagi mengakomodasi sumbangan pihak ketiga atau masyarakat khusus untuk itu. Baik. Artinya harus masuk ke APBDes dulu. Menarik ini sekali persoalan-persoalan. Baik, Pak.